I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know what they gon' do, shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan mengabsensi dahulu ya, biar tahu siapa yang tidak masuk. Ria, Cynthia, Tirta, Yoga, Habib. Nah, hadir semua ya. Selanjutnya belajarnya biar lebih semangat, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Bersama-sama. Tepuk konsentrasi. Aku bisa konsentrasi hari ini. Oke, yes. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa, Nana? Nah, hari ini kita belajar tentang zakat fitrah. Ketentuan zakat itu ada 3, yaitu yang pertama pengertian zakat, yang kedua mustahil zakat, yang ketiga orang yang tidak berhak menerima zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, berkembang. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Mustahil zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarga. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak mampu seluruh kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, yaitu orang panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Yang kelima, rihab, yaitu budak belia yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menembus dirinya untuk merdeka. Yang keenam, karim, yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu seorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan ulama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya yang termasuk berkewajiban membayar zakat atau muzaki, jadi tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, keturunan Rasulullah Muhammad SAW tidak boleh menerima dan makan harta zakat. Yang ketiga, orang non-muslim tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, budak tidak boleh menerima zakat. Ketentuan zakat fitrah itu ada 4, yaitu yang pertama, pengertian dan hukum zakat fitrah. Yang kedua, syarat dan rukun zakat fitrah. Yang ketiga, waktu membayar zakat fitrah. Yang keempat, kadar zakat fitrah. Pengertian dan hukum zakat fitrah. Secara bahasa, fitrah berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim
menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan zakat fitrah yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, yang kedua, syarat dan rukun zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu sebelum matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan pokok untuk dirinya maupun keluarganya. Yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Rukun zakat fitrah yang pertama, niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah muzaki, adanya penerima zakat fitrah mustahik, adanya barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Waktu membayar zakat fitrah yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Yang kelima, waktu yang haram yaitu membayar zakat fitrah setelah Hari Raya Idul Fitri. Kadar zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sya', yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 3 kg beras. Nah, di sini selanjutnya ibu membagi 2 kelompok. Masing-masing kelompok beranggota 4 orang. Nah, kan satu anggota, kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang. Tugasnya siswa mempraktikkan tata cara zakat fitrah. Nah, kelompok 1 itu mempraktikkan tata cara zakat fitrah berjumlah 4. Yang kelompok 2 mempraktikkan tata cara zakat fitrah berjumlah 3. Siswa berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Selanjutnya, siswa berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing yang sudah ibu kasih tugas tadi ya. Cara mempraktekkan tata cara zakat fitrah. Ibu membagikan kertas untuk mengerjakan tugas tadi ya. Kelompok 1, kelompok 2. Selanjutnya ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas mempraktikkan tata cara zakat fitrah.
Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Berta, silahkan maju. Contoh perilaku Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari. Suka menolong orang lain, tidak pamrih, tidak putus asa dan tidak sombong. Contoh perilaku Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, menjaga kepercayaan orang lain. Kelompok kedua yaitu Zahra, silakan. 1. Perhatikan batasan waktu membayar zakat di masjid. 2. Langsung diserahkan dalam bentuk beras atau uang tunai. 2. Setelah usai membayar zakat, setelah membayarkan zakat, selanjutnya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan menyimpulkan materi zakat fitrah. Zakat berarti tumbuh, suci, dan berkembang. Nah, sedangkan fitrah artinya bersih atau suci. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Waktu membayar zakat adalah sesudah terbenamnya matahari sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kadar zakat fitrah itu ukurannya 3 kg beras. Ibu kasih tugas minggu depan untuk mencari hadis tentang zakat fitrah. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, di sini Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.